Mengejutkan, baru menapaki tahun 2018, tapi lembaran baru di tahun 2018 ini sudah diguncang geger fenomena publik figur cantik tapi tersandung kasus narkoba. Bagaimana tidak? Mengawali tahun baru, publik dikejutkan oleh tertangkapnya Jennifer Dunn yang terciduk pihak yang berwajib merayakan tahun baru dengan narkoba jenis syabu-syabu. Ironisnya, belum merampung keterkejutan publik atas sikap Jennifer yang tertangkap namun terlihat santai. Lagi-lagi publik pun dibuat geger oleh fakta penangkapan Jennifer yang ternyata diwarnai drama mengejutkan. Karena faktanya, Jennifer sempat bersimpuh dan menangis menyesal, memohon kepada petugas penyidik agar tidak dibawa ke kantor polisi. Iya, aku hilang demi Allah. Tolong. Makasih ya, Mama. Iya, aku nyesel. Pak, nggak ada urusan sama mereka, saya. Mama tolong, Mama kasih Mama santai habis. Sikit tuh Kak, Ya Allah, Mama. Ironisnya, 4 kali 24 jam terpuruk di penjara akibat tertangkap tangan mengkonsumsi barang haram narkoba. Tak ada keluarga, pengacara, apalagi Faisal Haris sang suami yang menjenguk Jennifer. Faisal Haris hanya mengirim pengacara yang uniknya mendadak memohon agar sidik kasus narkoba Jennifer Dunn berhenti hanya sampai tingkat penyelidikan pihak yang berwajib. Teka-teki pun kian mencuat, karena meski mengirim pengacara, tapi toh lewat sang kuasa hukum, Faisal Haris menegaskan bahwa dirinya tidak ada sangkut paut dengan Jennifer karena sudah tak memiliki hubungan, menyisakan tanya. Mungkinkah bak sudah jatuh tertimpa tangga? Jennifer ditinggalkan Faisal Haris justru di saat terpuruk terlilit kasus narkoba? Entahlah. Yang jelas, berbeda dari pihak Faisal Haris yang menyatakan sudah tidak memiliki hubungan dengan Jennifer Dunn karena lebih memilih kembali kepada Sarita sang istri sah. Faktanya, Sarita justru menyentil Faisal Haris lewat status akun sosial media miliknya bahwa ada wanita lain yang sedang menunggu Haris dan kekeh memilih sendiri tanpa Haris. Buktinya di tengah kondisi terpuruk Jennifer yang tak lagi dijenguk oleh Haris, Sarita lebih memilih untuk berlibur di Bali bersama anak-anaknya tanpa mengikut sertakan sang suami. aku nyesel, udah itu aja. Ya. Kami bermohon, kami berharap, Jennifer Dunn juga bermohon juga dan berharap kasus ini kalau bisa selesai di penyidikan Direktorat Narkoba Polda Metro. Karena apa? Satu, Jennifer Dunn sudah menyesali kejadian ini yang menurut Jennifer Dunn adalah kehilafan. Saya garis bawahi, Jennifer Dunn dan Haris Faisal tidak memiliki sangkut paut lagi. Haris Faisal milik Bunda Sarita, Sarita Abdul Mukti milik Haris Faisal. Mereka pasangan suami istri yang sangat harmonis meskipun sekarang diterpa dengan badai kehidupan yang cukup besar. Terbukti dengan salah satunya dicabut kan gugatan perceraian yang diajukan oleh Bunda Sarita. Halo, aku sudah di Ula Villa, ini ada di Bali, di Nusa Dua. Untuk bersantai, holiday. Besok berenang ya, Dek? Nah, ini ada master bedroomnya. Ikuti saya. Berbanding terbalik dari sosok Jennifer Dunn yang lebih terkenal dengan kasus narkoba dibanding prestasi di dunia entertainment, di Gorontalo, Sulawesi, publik justru dikejutkan oleh tertangkapnya Shirley Joe, istri cantik Wakil Wali Kota Gorontalo Budi Doku. Ya, hanya hitungan hari pasca Jennifer Dunn terciduk, tanggal 3 Januari 2018 kemarin, lagi-lagi publik dikejutkan oleh tertangkapnya sosok cantik, sang istri pejabat Shirley Joe, yang terciduk tengah mengkonsumsi narkoba jenis syabu-syabu di sebuah hotel bersama teman wanitanya. Keterkejutan publik atas kisah Shirley sontak pecah, menjadi viral mendulang reaksi negatif publik di dunia maya.
Uniknya menghadapi sorotan tajam publik karena menjadi publik figur cantik tapi tersandung kasus narkoba tanpa sama sekali dijenguk sang suami. Kabarnya Shirley pun shock hingga pingsan 3 kali berturut-turut sejak ditangkap pada tanggal 3 Januari 2018 kemarin. Berisi butiran kristal jenis sabu serta 1 buah korek api gas dan 6 buah telepon genggam. Berdasarkan hasil tes urin oleh BNNP Gorontalo, keduanya positif menggunakan metamfetamin jenis narkoba. Positif ya, positif menggunakan. Maklum karena ibu, jadi mungkin shock. Sehingga perlu didampingi oleh dokter. Ya. Ini baru bincang-bincang yang ringan. Nah, kita lihat seperti apa Pak? Bincang-bincangnya. Ya baru saya tanya apakah sudah makan, seperti biasa. Saya kira kan proses itu shock atau bagaimana kan setiap orang secara manusia kan pasti akan guncangan kan, itu yang biasa manusiawi. Mengejutkan, lazimnya seorang pejabat dan sang pasangan adalah sosok tauladan. Tak ayal, kasus narkoba Shirley Joe, sang istri cantik wakil wali kota Gorontalo, menjadi viral. Perbincangan panas publik di ranah sosial media menjulangkan tanda tanya besar. Cantik, bergelimang harta dan fasilitas, mengapa seorang Shirley Joe yang seorang istri pejabat bisa terjerat barang haram? Masih butuh waktu dan sidik kepolisian untuk menjawabnya. Yang jelas, tak jauh dari kota Gorontalo, personil BEN Ungu Pasha yang juga menjabat sebagai wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah pun jauh-jauh hari sudah berusaha keras memproteksi Adelia Wilhelmina dari resiko jerat narkoba, yaitu dengan kesibukan padat sebagai istri pejabat dan mengurus keluarga, sehingga memanjakan Adel dengan fasilitas dan rumah mewah yang kental dengan nuansa keluarga, jauh dari aktivitas hura-hura seperti berikut ini. Konsepnya sih villa tadinya memang bukan buat tempat tinggal, tapi cuma buat istirahat. Tapi karena Mas Pasha nanggung buatnya, jadi ya udah jadi buat tempat tinggal walaupun agak sedikit jauh ke kota. Gitu. Yuk pemirsa, lihat masuk ke dalam. Nah ini sebenarnya sini kayak ruang tamu gitu buat nerima tamu. Kalau misalnya ada orang datang, teman-teman Mas Pasha di sini. Dapur, ada kulkas, kitchen set. Sebenarnya Adel ini baru pulang dari Palu karena kemarin kan memang stay di Palu karena memang ada kegiatan di sana. Tapi berhubung anak yang 2 tinggal di Bogor, jadi Adel yang bolak-balik ke Palu Jakarta karena ya kasihan juga anak-anak kan. Jadi udah habis sebulan ditinggalin, aku pulang ke sini. Kasihan sih sebenarnya, pengen tinggal bareng, cuman karena sekolahnya aja yang memang harus di sini, belum pindah ke sana gitu. Nah ini ruang keluarga ya, maklum berantakan karena anaknya banyak dan sangat aktif. Di sini ada kolam renangnya, memang dibuat lumayan besar karena memang iya. Dulu bikin rumah, waktu di rumah yang satu kolam renangnya kecil, kalau sekarang kolam renangnya gede, soalnya biar anak-anak bisa main semuanya. Kalau keluarga kumpul juga, kolam renangnya. Jadi memang ini harus seminggu sekali dibersihin, jadi ada tukangnya. Juga bikin musola. Tuh, Dewa seneng ya? Mas Pasha memang bikin konsepnya kayak gitu, jadi biar anak tuh nggak banyak ke mall katanya, lebih banyak stay di rumah. Jadi dia beraktivitasnya main-main kayak gitu kan. Mas Pasha tuh tipe orang yang memang nggak suka ke mall. Jadi kalau misalnya ke mall tuh kalau buru-buru, serba buru-buru, terus jadi macet di jalan, dia tuh kayak gampang kayak gampang kesel jadinya gitu kan. Jadi dia lebih seneng di rumah. Jadi kalau misalnya memang pas pulang ke Bogor tuh bener-bener sama anak quality time, gini aja main-main, liatin anaknya kayak gitu, minum-minum buat main basket anak-anak. Nah di sini juga buat kalau nongkrong aja sih Mas Pasha tuh kalau sampai malam biasanya di sini.
Yang pasti sebenarnya tuh banyak banget kegiatannya ternyata ya, ada Ibu PKK. Jadi kegiatan itu setiap hari Sabtu tuh kita keliling-keliling kelurahan, olahraga bareng, cek pemeriksaan kesehatan bareng di sana. Cuman ya ini karena memang momennya aku pulang gitu kan, dan kebetulan juga Ibu Wali juga di sana ada ya. Jadi ya kegiatan tetap berjalan. Jadi sebenarnya ya harus buru-buru pulang lagi buat nemenin suami juga di sana, terus juga buat kegiatan lagi sama ibu-ibu yang lain. Pulang dari libur tahun baru, ada cerita mesra dari Verrell Bramasta dan Natasha Wilona di lokasi sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta. Kabarnya, pulang dari Malaysia, Verrell dan Wilona semakin terlihat mesra. Seperti apakah Verrell dan Wilona berbagi cerita unik dan romantis selama liburan di Malaysia? Dan benarkah pasca pulang dari Malaysia, hubungan mereka semakin serius? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini. Mesra tanpa batas, kemanapun dan kapanpun kaki melangkah. Pemandangan seperti inilah yang membingkai kebersamaan Natasha Wilona dan Verrell Bramasta pasca menikmati indahnya libur tahun bersama. Ya, baru pulang dari rangkaian liburan di Malaysia pada 3 Januari 2018 kemarin, Verrell dan Wilona balik ke lokasi syuting sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta dengan membawa aura kemesraan yang begitu lekat. Bagaimana tidak? Di hadapan kamera, Verrell dan Wilona terlihat serius dan profesional menjalankan peran mereka sebagai Laras dan Vino. Tapi begitu lepas dari syuting, Verrell langsung lengket ingin terus berada dekat dengan Wilona sambil bergandengan tangan mesra kemanapun mereka pergi. Maklum, Wilona dan Verrell masih belum bisa move on dari indahnya keromantisan mereka selama menikmati liburan tahun baru di dua negara. Kalau aku sih masih ada kayak rasa-rasa liburannya gitu loh, yang kayak pengen santai, pengen baring-baring, pengen jalan, makan, nonton. Tapi di satu sisi udah ada tanggung jawab buat kembali kerja lagi lah, karena kalau nggak ada tayangan dong nanti. Ya aku juga sama. Kita baru banget balik tuh semalam ya sayang. Jam 12-an lah nyampe di sini, nyampe rumah tuh jam 2-an, baru tidur segala macam jam 3, dan hari ini udah nyampe lokasi pagi lagi. Di 10-an. Ya, 10-an udah harus syuting. Mungkin kini kau tak menghilang tanpa jejak. Mau tak mau, tanda tanya besar pun mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi ketika Wilona dan Verrell berlibur bersama keluarga mereka di Malaysia? Mengapa pasca liburan mereka usai dan balik kembali ke Jakarta, Verrell dan Wilona justru semakin lengket tak terpisahkan dan kasmaran begitu mesra? Jawabnya seolah tertambat pada momen-momen romantis yang mereka lewati selama berlibur di negeri jiran tersebut. Mereka tidak hanya menjajal serunya kereta gantung dan sensasi meriahnya pesta kembang api, tapi juga bahagia karena akhirnya bisa menjalani kencan normal hanya berdua tanpa diusik padatnya jadwal syuting dan fans. Seru ya, seru banget, pengalaman yang seru deh. Pokoknya nggak kayak biasanya lah. Kali ini mungkin lebih lengkap. Dia sama keluarganya, aku juga sama keluargaku, dan lebih happy aja sih di sana. Walaupun capek iya, pegel iya, kurang tidur iya. Capek banget sih karena kita cuman ada kan 3 hari ya, dan 1 harinya tuh nyampe udah sore. Jadi kita bener-bener yang non-stop, nggak ada istirahat, bener-bener tidur sedikit banget. Dan kita jalan-jalan kelilingnya tuh bener-bener yang jalan-jalan keliling, bener-bener yang jadi
ada kayak 5 tempat lah kita bisa kunjungin dalam 1 hari, dan itu emang lumayan capek sih. Dan seru sih, kita sempet kayak merasakan kehidupan di sana juga, kayak malam minggu kita nonton kayak di Jakarta lah. Breakfast ya pagi-pagi, jalan gitu, belum mandi, jalan. Batu Cave ada itu. Terus pasti kan Petronas. Terus Genting, kita ke Genting, terus juga ke Rumah Chinatown. Pokoknya kita bener-bener menikmati kuliner waktu dan waktu yang ada. Dan perjalanan liburan mereka di Malaysia pun kian mengurai momen-momen unik penuh kenangan karena diwarnai peristiwa kejutan. Pharrell dan Wilona tidak hanya dikejutkan oleh publik Malaysia yang ternyata juga gemar menyaksikan akting mereka di sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta, tapi juga momen romantis Pharrell yang terkejut ketika menemukan kebiasaan unik Wilona saat berbelanja. Hebat loh, Natasha Wilona ini di Malaysia terkenal loh. Lebay banget, Pharrell Bramasta tuh. Ternyata lewat orang langsung, nggak nyangka ternyata orang Malaysia banyak yang nonton Siapa Takut Jatuh Cinta. Jadi di sana tuh mereka kayak Laras, Vino, kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku kita harus bangga sih dengan dengan karya bangsa kita ya, karya dalam negeri. Karena even sinetron, tapi kalau misalnya sukses kan dikirim ke luar negeri ya. Dan itu ternyata masyarakat di sana nonton sinetron kita. Jadi harus patut bangga lah. Cuman ada satu hal yang aku baru tahu, itu adalah Wilona nggak suka bawa barang. Jadi kalau pergi kayak kemarin aku bawa belanjaan banyak banget, bener sampai udah banyak. Dia itu cuma bawa 1 botol minuman sama 1 jus doang. Dan itu dia kayak, sayang pegangin dong gitu. Enggak gitu. Maksudnya dia kayak pegangin dong gitu. Ya, sejatinya cinta ada tidak hanya di saat suka, tapi juga tetap setia ketika duka atau kebiasaan unik orang yang tercinta terkuat. Buktinya, meski baru mengetahui kebiasaan unik belanja Wilona yang sempat membuat Pharrell kewalahan membawa setumpuk barang belanjaan, tapi alih-alih jadi renggang. Pasca pulang berlibur, Pharrell justru semakin mesra tak terpisahkan dari Wilona. Pharrell bahkan tak lagi sungkan memeluk Wilona di hadapan publik, mencuatkan teka-teki baru. Semakin mesra pasca menjalani libur yang menguak kebiasaan unik masing-masing. Mungkinkah ini sinyal bahwa Pharrell kian serius ingin melangkah ke pelaminan? Enggak, sebenarnya itu biar nggak hilang aja kan, soalnya anak ini kan kalau hilang cepet gitu, tiba-tiba di jalan di keramaian tiba-tiba sesat hilang. Jadi kamu takut aku hilang dong? Kayaknya kamu takut aku hilang. Pasti lah, yang pasti ini adalah satu tingkatan lagi untuk kayak mengenal Wilona, dan juga satu pengalaman baru yang memorable lah. Oke pemirsa Hotshot, makasih udah dengerin cerita tahun baru kita. Happy New Year buat pemirsa Hotshot semua. Yaps, dan jangan lupa nonton terus Siapa Takut Jatuh Cinta setiap hari jam 6.15 sore hanya di SCTV, karena ceritanya makin seru. Sempat trauma menikah tak membuat artis Elly Sugigi anti untuk jatuh cinta lagi. Buktinya setelah bercerai dari suami keempat, kini Elly sudah menggandeng seorang pria yang diakui sebagai kekasih barunya. Mungkinkah ini menjadi sinyal bahwa Elly sudah sembuh dari trauma dan siap untuk menikah yang kelima kalinya? Lantas apakah jaminan Elly Sugigi agar tidak salah lagi dalam memilih suami? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini. Petualangan asmara Elly Sugigi seakan tak pernah sepi dari pembicaraan publik. Setelah resmi bercerai dengan Ferry Anggara pada 10 Mei 2017 lalu, Elly Sugigi yang telah 4 kali gagal membina rumah tangga kembali dikabarkan dekat dengan seorang pria. Dan sama seperti Ferry, laki-laki yang kini tampak akrab dengan Po Elly juga berparas tampan dan berusia jauh lebih muda. Dialah Irfan Sebastian,
salah satu rekan Mpok Eli di sinetron Rahmat Cinta. Meski jarang beradu akting dalam satu frame, tapi intensitas pertemuan keduanya seolah mampu menumbuhkan benih-benih asmara di antara mereka. Lihat saja bagaimana perhatian dan canda tawa Mpok Eli di sela-sela syuting saat membuatkan nasi goreng spesial untuk Irfan. Apa ada apa aja mas? Kita isi hatimu aja deh. Goreng aja. Nasi goreng apa? Nasi goreng rasa cinta katanya. Iya, nasi goreng rasa cinta. Nasi goreng Rahmat Cinta. Iya. Masak apa nih, Mbak? Saya lagi masak nasi goreng rasa Rahmat Cinta. Sinetron saya. Cintanya buat siapa? Cintanya. Ntar nanti aja. Ntar cece lagi. Cece lagi. Saya kasih untuk orang yang spesial. Siapa? Enggak apa-apa lah. Mau kepentingan kok. Kok belok situ kan dulu. Cobain aja dulu. Asik. Oh. Gimana rasanya? Panas. Kayaknya enak nih. Asik nggak? Asik nggak? Kayaknya enak nih. Asin banget. Asik banget. Kedekatan yang terlihat jelas di balik canda tawa Eli, Sugigi, dan Irfan tak hanya tercipta saat mereka disorot kamera. Mpok Eli yang mengaku kepincut ketampanan Irfan rupanya juga sudah mengenal orang tua pria yang kini disebutnya sebagai sosok yang spesial tersebut. Pokoknya kita dalam satu sinetron ya, ketemu kembali kan hampir ketemu tiap walaupun nggak satu frame gitu ya, kita ketemu, sering ketemu. Jadi wajar aku bilang wajar, aku bilang dia ganteng, emang dia cakep gitu kan, wajar ya nggak? Maksudnya? Ini jangan begitu tuh. Keseruannya aja, keseruan biar nggak cepet tua ya? udah tua gua, lu ngatain gua tua dong kalau begitu harus jangan ngomong tua dong. Dia kan sering main ke rumah teman-teman, kenal orang tuanya main, nggak ke dia doang, dia juga main ke rumah teman, ada orang tuanya berteman. Kalau berarti kan tahu anaknya sama Mpok Eli, jadinya gitu kan, nggak sama catur begini. Sosok Irfan yang disebut netizen mirip dengan Ferry mampu membuat Eli Sugigi merasa nyaman. Tak hanya dari ketampanan, Irfan juga ringan tangan mengantar hingga menjemput Mpok Eli kemanapun ia pergi. Lalu seperti apa sebenarnya hubungan Mpok Eli dengan Irfan? Benarkah mereka sudah merajut kisah sebagai pasangan kekasih? Aku sih dikatain pacaran, dikatain apa, memang kita dekat sebagai gimana sih? Sebagai teman. Sebagai teman gitu kan ya. Misalkan Pan jemput gue, dia udah jemput. Pan anterin pulang dong, anterin pulang. Pan kamu mirip-mirip kering, gantengan gue lah katanya gitu. Kalau kamu gimana? Perasaan kamu gimana? Tanya dia dong, jangan tanya gue. Dibilang mirip Ferry gimana? Gak mirip ya? Gak mirip, kata aku gak mirip. Gak mirip. Cuman Ferry agak camplangan, Ferry kan Ferry kukunya tipis, itu bedanya di situ. Putih ya, sama-sama putih. Dia tuh masih ngopek aku, masih mirip itu. Aku nonton loh. Oke. Ferry. Dan dia cemburu, Pak? Dan dia bener cemburu? Aku bilang, kamu kecintaan banget sama saya sih, saya gituin kan ya. Wah, pede lu, kata dia gitu kan ya. Kita jalanin aja dulu, pokoknya fair, udahlah kita udah pisah gitu kan ya. Kemarin juga Ferry kan di Instagram ngupload sama cewek kan, ada namanya siapa gitu ceweknya. Aku sih nggak mau ikut campur ya. Oh syukurlah kalau Ferry udah punya cewek, syukurlah kalau dia udah bahagia gitu kan ya. Aku bahagia banget kalau Ferry mendampingi. Sikap Mpok Eli yang lebih memilih menjadi teman dekat Irfan bisa dimaklumi ketika melihat perjalanan pahit di masa lalunya yang telah 4 kali gagal membina rumah tangga. Tapi benarkah meski memilih menjalani hubungan sebagai teman dekat, Eli Sugigi siap menikah untuk kelima kalinya dengan Irfan? Kalau orang normal dia ganteng adalah ya, kita ada rasa gitu. Cuma kita nggak mau terlalu dulu lagi, aku takut kan, gitu, takut trauma juga. Jadi setiap aku dekat sama cowok ganteng dibilangnya pacaran, setiap aku dekat cowok ganteng kan aku takut ibunya kesinggung, kan kamu tersinggung nggak di belakang aku pacar aku gitu kan ya. Oh gimana kalau kamu punya cewek, aku nanya dia, kamu punya cewek nggak gitu kan ya. Ternyata dia masih sendiri, kita kan teman deket doang. Kita jalanin dulu, ya nggak tahu, Allah kan nggak tahu ya. Semua kan Allah, jodoh, maut, rezeki itu dari Allah. Kita jadi sebagai teman, kalau kita jadi sebagai, nah aku yang kapok gini. Sama Aldo aku cuma pacaran 3 hari, 3 bulan aku menikah. Sama Ferry pun begitu. Kita belum tahu hatinya dia, kita belum tahu sifatnya dia. Coba kalau kita jalan sama teman sampai kita jadi teman dulu nih, enak banget.
Sementara itu, seperti apa keseruan Dewi Persik bersama suaminya menikmati liburan di Maldives hingga menelusuri keindahan bawah laut dengan kapal selam? Bagaimana pula serunya kejutan ulang tahun Kiki yang ke-20? Saksikan Hot Shot sesaat lagi. Inilah berita-berita paling hot yang kami kemas dalam segmen Hot Shot Seru. Menikmati liburan bersama suaminya, Angga Wijaya dan sang putra Gabriel di Kepulauan Maldives, Dewi Persik memilih menghabiskan waktu dengan cara tak biasa. Tak hanya menikmati pesona pantai Maldives yang tersohor, Dewi Persik juga menelusuri keindahan alam bawah laut di sana menggunakan kapal selam. Dari kedalaman 30 meter, Dewi Persik bersama suami dan putranya dimanjakan keindahan terumbu karang hingga aneka jenis ikan yang berkeliaran. Sekarang kegiatan kita mau menyelam dengan menggunakan kapal selam. Ini kapal selamnya. Selama kedalaman, selama 1 jam kedalaman 30 meter. Nah, kita sekarang lagi menyelam udah 30 meter. Ini ikan-ikan yang ada dalamnya. Tadi ada belut, lihat. Orangnya langsung pergi ya kalau nggak kena sengat. Kebahagiaan lainnya hadir dari Teuku Rizky Muhammad atau yang dikenal dengan nama Kiki. Hari Kamis 4 Januari 2018 kemarin, Kiki genap berusia 20 tahun. Dan di usianya yang sudah berkepala 2, Kiki mendapat kejutan istimewa dari sang ibunda dan para penggemar. Bertempat di kediamannya, Kiki dibawa menuju panggung dengan mata tertutup. Di sana telah hadir sekitar 150 fans yang siap menyemarakan perayaan hari jadi sang idola. Meski sang kekasih tak hadir di hari istimewanya kemarin itu, tapi Kiki tak kekurangan kasih sayang. Buktinya, Kiki masih dibanjiri kado dari sahabat hingga penggemar yang memberinya sepasang sepatu. Ada berapa orang sih tadi total yang datang? Ki juga nggak tahu deh. 150. Bisa datang ke sini seragaman tuh semuanya. Terus dikasih kado, dikasih kue dulu. Terus tiup lilin, potong kue, nyanyi bareng juga dan dikasih kado sepatu. Kisah asmara pedangdut Selvi Kitty dengan kekasihnya Rangga Ilham akan berlanjut ke jenjang pernikahan dalam waktu dekat ini. Meski keduanya terpaut usia cukup jauh, namun mereka sudah membulatkan tekad menyatukan cinta dalam ikatan suci pernikahan. Bahkan keduanya sudah merampungkan sekitar 70% persiapan pernikahan mereka yang akan digelar dalam konsep garden party. Persiapannya biasa lah sama kayak orang-orang mau nikah kayak gimana. Cuman alhamdulillah udah 70% ya, 75 lah, cuma tinggal dikit bayar terus final meeting nanti tanggal 8, jadi udah semuanya hampir selesai. Pertama emang aku sama dia tuh nggak mau ribet, yang kedua juga emang biar para tamu undangan juga nggak yang dress up banget, lebih santai gitu. Kita juga lebih mingle ya, bisa jalan kemana-mana. Konsepnya sih mungkin kayak gitu, biasa sempet debat mau gedung apa mau garden aja lah, biar orang juga lebih santai. Sarahan tuh agak ribet karena aku
pakai dolar gitu, maksudnya sesuai tanggal. Cuman yang susah nyari tuh kayak pecahan $1, 2, karena kan kok bocor. Gitu, jadi itu ya agak susah gitu, kayak nyari-nyari nyuruh-nyuruh orang, cari dong, bantu gitu. Alhamdulillah udah semua. Berbeda dengan Selfie Kitty, pedangdut lainnya Siti Badriah justru seolah dikejar target untuk segera menikah. Selain ingin mewujudkan impiannya menikah di usia 26 tahun, Sibat juga mengaku sudah didesak orang tuanya yang sudah ingin mempunyai menantu laki-laki. Benarkah Siti Badriah masih belum menemukan pasangan yang sesuai kriteria karena trauma dengan kisah cintanya di masa lalu? Pengen punya pacar, tapi yang nggak buru-buru juga, nggak yang asal comot gitu. Jadi pilih-pilih. Deketin ada beberapa yang deket, cuma sejauh ini ya dekatnya masih yang ya udah temenan jalanin gitu. Cuma bapak sih katanya udah pengen punya mantu laki-laki gitu, karena kan mantunya cewek semua kan gitu. Ya udah pengennya umur 26 sih, sekarang sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan sekarang belum dapat ya 27, 28 ya nggak apa-apa lah. Tampil sebagai pengisi acara di konser Gempita SCTV 2018, personil band Armada hingga sejumlah musisi lainnya menikmati waktu senggang di backstage dengan cara bermain games yang dipersiapkan khusus oleh mereka. Tak hanya personil Armada saja yang bisa menikmati permainan ini, anggota band lain pun juga tampak antusias berpartisipasi. Selain bisa mengisi waktu kosong, kebiasaan ini juga mampu mengikat hubungan mereka lebih baik lagi. 18, jadi biasa kita kalau di ruang tunggu itu kita melakukan aktivitas seperti ini. Kebetulan temennya banyak di sini, ada Irul 5 Minute, Miwali. Tadi ada Pepeng ya. Tadi ada Pepeng. Kalau Pepeng udah apa nih? Kayaknya udah sengaja. Ini request dari Irul 5 Minute sih. Jadi dia kemarin kalah, jadi penasaran hari ini. Cuman karena memang banyak teman-teman di sini pada suka main, kita kumpulin aja jadi satu gitu kan. Bikin pertandingan gitu. Mampu menyedot perhatian lebih dari penonton, seperti apa kisah seru Jeffrey Nicole hingga Caitlyn saat berperan dalam film Surat Cinta untuk Starla, bagaimana pula antusias warga Lombok menyambut kehadiran pemain film Susah Sinyal. Sesaat lagi hanya di Hot Shot. Surat Cinta untuk Starla yang sudah tayang di bioskop sejak 28 Desember 2017 lalu tak hanya mengalirkan kisah cinta antara Hema dan Starla. Film yang dibintangi oleh Jeffrey Nicole dan Caitlyn ini juga memberi pesan dan mengingatkan kita tentang kepedulian terhadap alam yang kian hari kian rusak. Tak hanya lewat pesan di film saja, Jeffrey Nicole mengaku siap mengambil langkah nyata dengan mengajak para penggemarnya untuk menanam pohon mangrove di Pantai Indah Kapuk pada tanggal 14 Januari mendatang. Hema ini concern banget sama alam dan aku pengen bisa concern itu buat alam kita, pengen punya kontribusi buat ningkatin awareness masyarakat kita kalau alam kita ini udah mulai rusak, kebakaran hutan udah parah banget dan yang kayak gitu sih menurut aku yang kesamaannya sama Hema. Gue mau bikin acara se-Jabodetabek baru sama fans gue doang sih buat nanam mangrove di Pantai Indah Kapuk. Jadi lebih maju satu step sih, walaupun nggak besar banget acaranya, semoga bisa ningkatin awareness orang-orang gitu. Film yang lebih dulu populer lewat mini-seriesnya tersebut juga menyimpan pesan lain tentang bagaimana seharusnya kita menebar cinta kasih dan pesan damai di sosial media yang kini justru banyak disalahgunakan untuk menghujat atau mencaci orang lain. Alasan ini pula yang mendasari Virgon menciptakan lagu, dibuatkan mini-series hingga kini bisa dinikmati di layar bioskop. Memang campaign kita bikin lagu ini, kita ngasih kisah ini ke orang-orang banyak biar orang-orang lebih mudah buka hatinya untuk ngerasain cinta, untuk ngerasain mengasihi sama kayak gitu sih. Jadi nggak serta-merta harus isinya julid mulu di sosmed ya. Ini sebenarnya adalah sebuah film yang benar-benar komplit banget karena memang di sini peran gue sebagai Romeo adalah sahabatnya Starla, di mana memang Romeo itu malah lebih perasa daripada Starlanya sendiri. Jadi kayak ibaratnya
gue sangat mengerti banget masalah yang dialami oleh sahabat-sahabat gue, orang-orang di lingkungan gue. Jadi sebenarnya dibalik kegilaan atau keanehan dari karakter Romeo ini, gue memiliki sifat yang sensitif banget. Di sini, di tempat dimana cinta dimulai, semua yang berawal dari 6 jam itu harus berakhir. Sisa cintaku hanya di sini emang susah sinyal ya? Kalau di sini tuh orang bilang sinyal GSM, geser sedikit mati. Kalau di hotel ada wifi. Ada Nuna, bahkan ada passwordnya. Pecah menumpahkan histeria. Fenomena mengejutkan inilah yang mewarnai kunjungan para pemain film Susah Sinyal ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bagaimana tidak, kedatangan Ernest Prakasa bersama Ge Pamungkas, Ari Kriting hingga Aci Resti disambut pemandangan para penonton yang hadir membludak dan antusias histeria di sepanjang perjalanan. Membuat Ernest dan kawan-kawan sempat kewalahan hingga membutuhkan pengawalan ekstra ketat dari serbuan publik kota Lombok yang begitu antusias menyaksikan film yang mengambil keindahan eksotik panorama Nusa Tenggara Timur untuk lokasi syutingnya tersebut. Beli tiket, semoga suka dan semoga nanti kalau suka disebarkan di sosial media. Kalau mau diposting Ernest Prakasa ya mention Ernest Prakasa. Tidak hanya di luar, di dalam gedung bioskop pun, Ernest dan sederet pemain film Susah Sinyal pun dibuat bahagia dengan pemandangan penonton yang memenuhi studio teater dan terhibur. Tak heran ketika melakukan teater visit dari satu gedung bioskop ke teater yang lain, Ernest bersama Ge Pamungkas dan jajaran pemain film Susah Sinyal yang lain pun tak kalah antusias dibanding para penonton. Karena bangga, film produksi anak negeri sukses disukai oleh bangsa sendiri dengan bangga. Kebon pakai baju hijau, ayo! No. Betul. Untuk pertama kalinya ada film Meet and Greet di Lombok. Akhirnya kita nyobain juga Pulau Mataram, biasanya Pulau Jawa, Sulawesi ya, Bali ini belakang. Iya ya, bagi ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Ge Pamungkas. Di sini saya berperan sebagai Charles. Charles adalah pasangan honeymooners. Jangan bilang cinta-cinta dengan saya, karena saya orangnya gampang baper ya. Asal kalian tahu, aku cinta kamu adalah kata-kata yang jahat banget dengan sama Ari. Reaksinya dia bingung, orang biasanya kan juga kayak, wah Ari lucu, aku ampun. Saya kalau dikatain saya malah senang, tapi kalau tiba-tiba aku cinta, apa yang cinta aku? Gak biasa, saking gak biasanya ya. Halo, kita sekarang lagi ada di jangan lupa nonton Susah Sinyal karena sinyal sudah Saya trauma, pernah jatuh dari kuda. Sejak itu saya gak mau lagi berhubungan sama kuda. Mau itu kuda poni, kuda catur, karate, kuda-kuda. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita pada hari ini, saya Alodia Desi pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pastinya hanya di SCTV 1 untuk semua. Bagai